ibadah. Ya Allah, dalam hidupnya orang mensyukuri nikmat. Oh yang kali ini, itulah saya pandai bersyukur. Dalam proses usaha ada, itu adalah perintah. Namun ketika adalah terjadi berapa adanya, itulah harus pandai bersyukur. Karena dunianya berbeda. Ini ada bersyukur, ada pandai aman. Oh yang dah bercerok, lagi bayang-bayang. Bayang Sabina, bayang tapi cerok itu loh, tapi cerok itu loh. Dilun, bagaikan bayangan. Bayang dengan apa? Yang kan bayang dengan samping. Kita aja ayat jauh itu kalau dah itu. Saja ada itu loh. Dunia menentu. Maka Islam memberi solusi bahawa syukur adalah solusi untuk membendung daripada kegelisahan dalam hidup. Maka buku kalimat syukur. Nikmat, yaitu segala nikmat di dalam lipitan-lipitan, artinya ada klik-klik di dalam kehidupan. Beberapa banyak tentang rahasia kalimat syukur, maka Allah tempatkan pada hati orang-orang yang baik. Jadi kita dia pandai bersyukur sehingga lahirlah sebab akibat untuk hati sehingga penuh dalam zikrullah. Jadi bagaimana pada diri orang bersyukur, dia selalu dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah ketika keadaan alhamdulillah bersyukur lumna sini. Dia selalu pendekatan diri antara akal yang sehat dengan hati dia pandai. Juga fungsi akidah, fungsi iman untuk memadukan antara akal dengan hati. Menyadar megah cara melengkapi dua cara. Israelnya kan pakai di cara karena yang ditakuti di hidup di wilayah Timur Tengah terjepit ya. Menyahana cara awaikan karunia Israel. Jadi dipegat segala macam agar dia hidup punya logika, tapi lupa kepada makna hati. Hidup ini punya keterbatasan. Karena istilah dia Dayana King of King. Jadi di dalam kehidupan ini memiliki keterbatasan, maka syukur zuhud merupakan solusi agar kita hidup aman. Apa makna aman? Banyak instrumen aman. Siapa tahu? Punya setia. Lu bersyukur mencapai itu. Maka hidup lu melihat tentang yang buruk. Maya tadi itu kan kita ada beda. Maka hukum dunia, itulah yang membuat kita hidup bisa mengejar dunia. Hukum mengejar harta sehingga lupa dalam ibadah. Itu yang dilarang di dalam akidah, efeknya bisa bahaya. Sebagai menguatkan dalam sisi akidah, kadar fakru, kadar kufra. Jadi berkata dengan kemiskinan nyarisnya akan terjerumus kepada kekafiran. Jadi miskin pengetahuan, kita akan terjebak. Miskin harta juga akan terjebak jika tidak dibendung dengan ilmu ini, yaitu kumpul mal, kumpul jah, kumpul dunia. Ini semua harus dipahami mana sifat terpuji, mana sifat tercela. Jadi kalau kita ingin membaca dalam kitab Riyadhus, di situ langsung tertara ada dua sisi sifat manusia secara umum. Pertama sifat manusia, sifat terpuji, di dalamnya ada 10. Sifat mazmumah, sifat tercela, di dalamnya ada 10. Itu semua dijelaskan. Karena sifat tercela jelaskan mulai riya, tabu, hujah, hubungan, ghazab, tulis, merampas, hujah. Jadi semua itu sifat yang membuat kita mencari jalan kiri. Jadi ini istilah dalam politik, karena mengejar jabatan menghalalkan berbagai cara. Inilah yang dikembangkan oleh paham komunisme, marxisme dan leninisme. Dia mengandalkan akar rasionalitas, meninggalkan Tuhan. Pokoknya umum dalam bahasa politik menghalalkan
jabatan yang dia kerja. Jadi usaha itu baik, tapi setelah usaha yang halal kita usaha cara yang benar dalam bahasa yang baik, terjadi begini, itulah takdir, ada hikmah. Maka Islam dalam jabatan kita maksiatnya bagi. Nah ini fakta. Orang kan banyak juga korupsi karena jabatan. Tanpa jabatan bagaimana kita korupsi? Hari ini semua orang kan dipanggil oleh KPK pada asbab jabatannya. Hampir semua para jabatan, para pejabat di tingkat kementerian dan ini, hampir semua dipanggil oleh KPK. Apa jawabannya? Jabatan. Bagi yang jujur sesuai dengan regulasi tidak dipanggil, tidak kena dalam bahasa hukum, karena dia menjelaskan pada prinsip-prinsip fungsi hukum. KPK biasa memanggil itu, kan ada 5 asbab KPK memanggil. Pertama, fiktif, laporan ada, kegiatan tidak, kan fiktif. Pegat laporan pembangunan dan kan kena. Kedua, tidak ada kewenangan. Di dalam ranah konstitusi, dia ada kewenangan. Pejabat itu ada kewenangan. Ada kewenangan, ada 2. Ada kewenangan wilayah administratif. Jadi surat menyurat sah kalau seorang pimpinan dia boleh tanda tangan. Kalau istilah dalam proyek itu ada PA, ada KPA, pengguna anggaran dan penguasa pengguna anggaran. Lalu pada persoalan kekuasaan kedua adalah teritorial, ada wilayahnya. Misalnya kepala dinas Aceh Besar boleh tak memberi bantuan kepada jabatan kita? Tidak. Dia tanda tangan hanya pada wilayah. Camat boleh kali, camat Kota Alam sama-sama camat. Boleh tak camat boleh kali mengeluarkan surat untuk keterangan rakyat masyarakat Kota Alam? Kan tidak boleh. Itu namanya kewenangan dalam wilayah teritorial. Berikutnya adalah pada persoalan tidak sesuai spek. Di dalam kegiatan negara itu kan ada proyek itu ada speknya. Misal spek itu ada wilayah kilowatt dan seterusnya. Misal teknologi merek bulan, Panasonic, Panasonic, Katina dan seterusnya. Itu kan jalan masuk dipanggil. Berikutnya adalah tidak ada dokumentasi. Ini masalah juga. Kali ada buku dokumentasi ada. Terakhir adalah markup harga. Harganya 5.000, kita tulis 500. Inilah misalnya bagaimana kasus laptop kemarin oleh Menteri Pendidikan Makari. Jadi ini kan persoalan. Apa aja persoalannya? Baru kembali di dalam kaitan dari sifat hukulma. Karena dia ada yang harus dia setor, karena cara naiknya Anda bisa naik, tapi setor sekian. Lalu dari mana dia ambil? Terjadilah korupsi berjamaah. Jadi bukan salah jamaah mendatang, korupsi jamaah. Di dalam negara tidak bisa mencuri-curi pihak kita. Bahkan inan nafiika, na KPA, na PA. PA maksudnya pengguna anggaran kepala. Kalau KPA kan kuasa pengguna kepala dinas anak ini kejuk materi nanti KPA. Lalu PPDK di dalam ada lagi, ada namanya konsultan perencanaan, ada konsultan pengawas. Masuk. Sebelum naik ke kepala dinas tentu ada parang kanan, parang kiri. Siapa yang parang? Kami dan sekretaris. Lalu baru nanti sampailah kepada rekanan. Rekanan akan lahirlah kontrak perjanjian kulit. Nah disitulah misalnya dia bermain. Kaji yang belum sekian persen. Di kontrak mana ikut kan?
Lipat kayak-kayak di 20%. Yang mana pada belahnya 5,000. Kalau di 20% 5,000 baik marto. Kemudian kira-kira baik marto. Adapun pajak dan keuntungan kontraktor itu dibenarkan oleh negara. Itu tak korupsi. Karena negara telah memberi izin sampai 15%, 10 sampai 20%. Itu dibenarkan oleh negara. Berarti pajak 10%, berarti dia puan yang bisa dibayar, tambah 5 pajaknya 5,000, tambah keuntungan para rekanan kontraktor 20% misalnya paling. Berarti jadi bayar dia 6,500 itu masih dalam kategori real di dalam pekerjaan proyek dalam. Nah, artinya dalam ini kita katakan tadi dalam persoalan mencuri dalam negara tidak bisa sedikit, karena di situ terlibat semua sisi. Ada para kanan, para kiri, ada PPTK, ada nanti laporan checklist berapa harga lapangan, ada macam-macam. Ada mungkin muncul di luar. Jadi artinya ketika berbicara negara, mana urus korupsi di luar mana? Mana sih? Karena terlibat semuanya. Inilah perkara-perkara hujah tadi. Hubul mal, mencintai harta, mencintai dunia, mencintai jabatan. Ini akan muncul karakter sifat untuk mengajar tujuan akhirnya menghalalkan berbagai cara. Maka agar sampai pada di eselon 1 lah kalau sudah pada tingkat nasional. Hanya di provinsi ya eselon 2, menjadi di nasional, artinya di pusat ada eselon 1 kan. Nah, itulah dalam istilah birokrasi negara. Baik, kembali kepada kemuliaan syukur. Ini ingat syukur itu syukur nikmat, lalu kita tempatkan pada posisi perintah. Itulah makna syukur. Hikmah bersyukur untuk memberikan respon jiwa agar kaya terjadi ketentraman, kenyamanan dalam hidup. Itulah orang sering pandai bersyukur. Jadi syukur ini penting untuk menghilangkan stres, ulur-ulur tidak berdagang, habis-habis dan ada bersyukur. Yang bertanya hidup bisa dan sudah kejarnya. Yang pemuda yang aktif dalam gereja yang sudah jadi misionaris ada 5 orang yang sedang aktif menyawati mulai tahun 80-an kan ada pada diri kan Burhan, pada diri ilmu dalam maksudkan dari persoalan ini kan ekonomi juga mula-mula karena sakit ya beda jadi hendak belum lewat salib. Itu mula-mula akhirnya jumpa kita takut Tuhan Yesus. Ada matang dulu, akhirnya si Effendi Usman. Sekarang nama dia dalam gereja Abraham Effendi. Anak Luk Sumawi Najib Johan. Itu bak gereja di depan Masjid Istiqlal. Karena gereja yang lain pun ada kerala. Gereja katedral yang paling raya yang lelah. Ya wajahnya adalah Najib Johan. Jadi Johan kita masuk Johan. Ya, anak jadi adik pada diri. Jadi pendeta misionaris. Lokso di Jadimu, Tangsi, ya. Juga bagaimana bayangkan? Macam saya orang punya juga orang cukup. Cukup selain saya orang yang masih keluarga atau mau kan? Perkara ekonomi mana? Perlu ya. Karena sehingga terlibat. Baik, mungkin ada pertanyaan karena hubungan dan kemudian balik itu. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya.
4 tahun. Itulah dalam kehidupan. Untuk pemahaman ini kita terinspirasi di dalam film India. Dalam film India ada 3 peran pendidik yang dapat merusak ranah hukum. Siapa yang terlibat? Di situ ada tuan ratu, ada tuan sih, ada tuan inspektur. Kira-kira pada kasus Tom Lembong ada terlibat nggak orang? Kalau terlibat itulah pemainnya. Jadi hukum sudah dijadikan ranah politik, maka substansi hukum murni hilang. Maka di Indonesia ada hukum murni, ada hukum dan politik. Nah, inilah menjadi bahaya. Tom Lembong yang saya baca, yang saya ikuti juga, itu ada pesan. Memang target. Nah, ini masalahnya. Kalau Tom Lembong dulu di dalamnya bicara hukum dan politik. Tom Lembong kan tim Anisya. Di dalam teori konspirasi yang saya pelajari dari kelompok non-muslim, apakah dia kafir, Nasrani, Majusi, dia ada satu tim. Kalau di CIA Amerika, Muslim itu dibagi 3 komunitas. Ada namanya Islam fundamentalis, Islam moderat, dan Islam liberal. Islam liberal ini lahir 3 kelompok lagi, yaitu Jin, sipilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Inilah teman kelompok ini. Nah, kelompok yang Islam fundamentalisme yang kuat agamanya ini menjadi target mereka, musuh-musuh. Jadi dianggap oleh orang-orang kafir kalau misalnya Anies bisa muncul, ini orang-orang jahat bisa lebih bermain. Nah, itu start politik. Lembong orang bagus, kamu Lembong. Kelompok Anies orang jujur dan cerdas, nggak bisa muncul karena mafia Taiwan Cina tidak bisa bermain dia. Kalau itu ditarget oleh kelompok, itulah di dalam teori politik kalau kita baca itu disebut dengan invisible hand. Jadi ada tangan-tangan para penjahat yang bermain. Siapa penjahat? Nah, itulah di dalam struktur hukum kan, dalam struktur negara kan ada 3. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Di sini permainan daripada invisible hand. Lalu invisible hand ini dia keliling kelompok ini, dia masuk kepada penguasa Taiwan Cina kah, itulah dalam bentuk dari Tuan Tegur, Tuan Sing, Tuan Inspektur, targetnya Wisnu kan. Padahal Wisnu orang jujur, Wisnu orang yang dekat dengan dewa dalam istilah konspirasi tadi. Dia semakan dengan dewa, patuh dia terhadap Tuhan, yang ini ditarget. Di dalam meja hijau Wisnu yang salah, Tuan Tegur, Tuan Sing, Tuan Inspektur yang menang. Indonesia hari ini persis seperti film India. Cuma dalam bahasa hukum agar kita tidak bisa menjustifikasi. Hanya tentunya, oh Jokowi Tuan Tegurnya hanya tentunya kan, karena itu tidak mungkin. Tapi secara gambaran umum, bagi orang yang menjadi pengamat dalam dunia hukum, apakah praktisi hukum, pengamat hukum, orang mempelajari dalam hukum, dia temukan jawabannya Indonesia saat ini persis begini. Di situ terlibat Tuan Tegur, Tuan Sing, Tuan Inspektur. Inilah namanya teori invisible hand. Nah, jadi
kalau begitu kasus Tom Lembong baru 2-3 hari yang lalu diputuskan 4 tahun 15 itu pesan. Kedua, ada jawaban para pakar yang terlibat di dalam negara termasuk mantan Wakapolri. Apa katanya? Kasus Tom Lembong adalah pesanan. Ada pesan penguasa. Nah, cuma yang ulunnya kaitin bukan? Biasanya itu rahasia negara selama dalam jabatan. Mana di jabatan menyerah di anggaran? Lihat apa? Kita baca lagi berita dari demikian dari Bahis. Ini adalah persoalan-persoalan yang muncul sehingga mereka target. Jadi kenapa misalnya korupsi semakin muncul pada orang-orang sedikit? Dia memang ada target yang umat Islam yang jujur, yang pintar, dikompetisi. Hari ini di dalam gereja, itulah kadang-kadang kecenderungan kita sisi ini memahami. Kenapa yang pegang politik itu? Politik itu pendidikan agama. Ketika kita tidak belajar dari masjid, dan pegang politik itu, saya dengar engkau, itu politik itu. Di gereja itu setiap khutbah Jumat atau khutbah gereja oleh para pendeta itu selalu berbicara tentang politik. Ini tahun 2030 silahkan jalan presiden dari gereja. Inilah yang membuat mereka terus bermain dalam dunia media. Ada 4 hal yang termahal di dunia. Pertama, pendidikan. Kedua, ekonomi. Artinya menguasai ekonomi, menguasai dunia. Ketiga adalah informasi teknologi, di dalamnya adalah dunia media cetak, media elektronik. Baru kita tanya hari ini, itu memberikan kesadaran. Dari seluruh media cetak, media elektronik, kira-kira kafirun bukan? Kafirun semuanya. 1% yang mungkin. Indonesia pendukung TV yang hebat-hebat. Trans TV, TV 7, ada Herinano, NTV, RTTI Jawa kan? Itu semua TV-nya kan kafirun. Bagaimana berita umat muslim akan muncul? CV1 yang ada Rijal Bakri. Ya. Inilah persoalan mereka target. Banyak orang-orang maka sedikit umat Islam yang salah tiap hari diekspos. Itulah disebut mainstreaming. Jadi terus diputar-putar. Kalau umat Islam Habib Rizik yang muncul terus digoreng. Kasus pagar langganan. Siapa pemainnya? Tuan Dapur nanti. Akuat 9 Taiwan Cina. Inilah persoalan politik yang ketika umat Islam tidak membuat politik, masuklah para penjahat, para kafir yang berpolitik. Inilah bagi kita jamaah yang ada minat bakat dalam dunia politik, silakan berpolitik, tapi politik yang sehat. Inilah persoalan-persoalan yang muncul. Itu di gereja oleh para mission. Mereka itu ada mission ministry di dalam gereja. Itu memang ada kelompok yang dia target dalam kehidupan. Termasuk di Amerika, di Israel itu punya target. Jadi target. Di Indonesia kan ditarget 50 tahun sudah masalahnya. Ditarget bagaimana dia bisa membuat sistem di dalam negara ini tidak lagi ada bangsa yang selamat. Ditarget. Maka caranya macam-macam. Cara penjajahan ekonomi, pada lewat struktur negara, lewat kebijakan politik. Ketika pasca tsunami ini yang fakta-fakta, ada 10 program Amerika ya. Salah satu program demokrasi perempuan. Yang Amerika wanita mungkin kepemimpin sehingga ditulis dan 100% wanita ya. Yang dari awalnya ternyata ada pilih kan. Namun silakan bertanya. Kita tiba undang-undang. 20% masa itu.
Dibuatlah kelompok Islamofobia. Jadi di tingkat kelas tinggi namanya Islamofobia. Mana Islamofobia diminta yang jelek-jelek dari kita. Aku pernah dengan Islam. Kita urus komando satu Islam. Memang gampang. Biaya Amerika kalau kita baca dalam data resminya, 20% anggaran Amerika itu untuk keamanan. Apakah keamanan angkatan darat, angkatan udara, angkatan bahkan pesawat-pesawat siluman Amerika untuk dananya 20% untuk keamanan. Keamanan kedua, sisi informasi. Dibuatlah penelitian dari semua sisi, termasuk dalam kelompok Islam. Kita penelitian ada dana cukup. Dibagilah kelompok Islam juga. Islam fundamentalis sebagai musuhnya, kedua Islam moderat itu berada di tengah, siapa yang dekat kanan kiri itu bisa mungkin bergeser-geser. Baru dengan mereka dalam Islam itulah disebut dengan Islam Islam sivilisme. Jadi Islam sivilisme ini yang lahirlah kelompok sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama. Mereka lah yang memadukan agama menjadi satu, tidak jadi masalah. Indonesia sebagai fakta, kita tidak menuduh dalam Indonesia. Ada 50 tokoh jaringan JIL, jaringan Islam liberal. Nanti boleh dibaca 50 tokoh di Indonesia. JIL ini kan cuma bintang. Saya beberapa orang itu sudah ketemu. Dalam kiai saya sudah sampai kepada tempatnya. Itu dibayarkan memang. Dibayar untuk menyampaikan pesan-pesannya. Termasuk diantaranya pesannya adalah semua agama masuk Islam. Jadi pahamnya semua agama sama. Lalu perempuan dengan laki-laki sama hak, tidak boleh membatasi. Jadi hati Jumat dia urina bawahnya. Imam dia urina, makmum perhatian. Kita belum mau itu. Kakak besar nanti hari Quran. Perlu ditinjau kembali. Jangan lupa kelompok. Olehnya lahirlah dulu ada program lagi. Program gender. Jadi gender masuk dalam wilayah perempuan diberikan hak ya, semua diberikan hak. Jadi toleransi dia pahami tidak boleh menghina agama yang lain karena adalah mencari Tuhan, adalah banyak jalan tujuannya sama. Jadi paham itu yang benar. Kepujian agama Islam, hukum Katolik, hukum Kristen, tidak mengagama. Itu kan bertentangan dengan negara pada sila pertama Tuhan Yang Maha Esa dan pada pasal 29 ayat 2. Ini kan persoalan di dalam negara konstitusi. Jadi oleh karenanya kalau ditanya bagaimana kasus Omnibus, salah satu kasus karena di situ pertama ada pesan sponsor, yang kedua ada pemain Tuan Takur, Tuan Si, Tuan kalau dalam bahasa dunia media, netizen artinya kita kutip dari netizen bukan dari kita. Itulah kerjanya geng Solo. Geng Solo itu oligarki. Terus dia bermain dalam lingkaran-lingkaran. Coba kan kita lihat sebagai masa ijazah bertahun-tahun tidak selesai. Apa sih ruginya menyelesaikan ijazah asli? Masa dikandung-kandung? Persoalan. Inilah namanya rekayasa. Jatah hijau dalam kamera. Nah, konando, gambar. Jadi, kenapa negara tidak selesai? Hakim, jaksa, titipan, wali utarki masalahnya. Contoh masalah dalam undang-undang kan sudah final. Syarat menjadi presiden, wakil presiden usianya kan 40 tahun. Itu kan sudah sah kan? Masa keputusan MK Paman Cam bisa dibuat dari 36 tahun karena ada pesan untuk bagaimana Gibran bisa naik dari wakil
kehakiman berarti ya. Kedua Mahkamah Konstitusi ya. Inilah persoalan-persoalan di dalam kehidupan hukum negara tadi. Jadi ketika pemimpin tidak lagi adil, pembuat hukum juga tidak akan adil, tidak ada keamanan. Mau menyandingkan punya bahasa Anies, menyentuh lembong titik menggadang yang dibantul. Ya kan? Ada ikan di bawah. Nah, itulah seniwara dalam kehidupan. Baik, ada waktu yang bisa dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.